Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu dan tidak bosan-bosannya untuk melakukan pembelajaran ya. Jadi hari ini kita masih belajar tentang bahasa Indonesia. Untuk pertemuan hari Senin sudah dijelaskan oleh Bu Handa tentang teks tanggapan kritis. Di situ saya lihat ada video yang ditampilkan. Kalian juga disuruh untuk mengerjakan instrumen yang berkaitan dengan video itu. Nah, sekarang itu adalah sebagai pembuka ya. Nah, sekarang kalian akan saya terangkan tentang teks tanggapan kritis ini. Ya, masih tentang teks tanggapan kritis pada bab 4 ya. Ini teks tanggapan kritis itu apa sih sebenarnya? Jadi, ini adalah bab yang dikatakan paling sulit di kelas 9 itu sebenarnya. Jadi kalian harus bisa memahami teks tanggapan kritis itu apa dan fungsinya untuk apa. Itu pertama ya. Nah, yang dimaksud dengan teks tanggapan kritis itu sebenarnya teks itu berisi pemberian pendapat terhadap sesuatu. Itu bisa peristiwa, bisa fenomena, bisa ucapan, bisa kegiatan atau karya. Saya contohkan misalkan ketika teman kalian misalkan ya membuat sebuah karya. Membuat karya itu berarti di situ kalian hanya menanggapi, berarti ada penilaian. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatif. Jika hal itu kalian tuliskan ke dalam sebuah tulisan, itu namanya teks tanggapan kritis. Berisi penilaian bisa buruk, bisa baik di situ. Kemudian jika masih buruk, di situ ada solusinya. Itu adalah teks tanggapan kritis. Tentunya kalau teks tanggapan kritis itu menilai orang lain, memberi masukan orang lain harus objektif, ada alasannya. Kemudian juga ada di situ sopan santunnya, tidak langsung menghina. Ya, itu ada undang-undang ITE. Kalau kalian langsung menghina karya orang lain tidak terima, itu bisa kena pasal. Tetapi kalau teks tanggapan kritis ini harus disertai dengan apa tadi? Dengan bukti-bukti objektif ya jika mengkritik itu. Nah, selanjutnya saya jelaskan lagi. Di sini ada struktur teksnya ya. Jadi sekarang kita belajar tentang struktur teks juga. Yang pertama di teks ini ada struktur, biasanya kan dimulai dengan orientasi ya kan teks itu. Tetapi kalau teks tanggapan kritis ini berbeda. Yang pertama ada itu evaluasi dulu, kemudian yang kedua deskripsi, yang ketiga baru penegasan ulang. Nah, deskripsi ini isinya apa? Berisi hal yang akan ditanggapi. Misalkan tadi saya katakan kalian ingin menanggapi karya sastra atau karya seni teman kalian. Misalkan di pelajarannya Bu Yeni ada membuat batik, membuat patung. Nah, kalau teman kalian itu sudah membuat patung, berarti ada karya kan yang dihasilkan. Nah, karyanya itu akan kalian nilai. Nah, di evaluasi ini ada penulisannya. Karya sastra atau karya seni berupa patung adalah mata pelajaran karya seni rupa pada hari ini. Ini adalah tentang karya seni yang dihasilkan oleh si A, nama temanmu. Itu namanya evaluasi di situ. Menerangkan atau menjelaskan hal yang akan ditanggapi. Objeknya itu apa? Itu masuk dalam evaluasi. Yang kedua deskripsi, berisi segala hal yang telah dilakukan baik yang berhasil atau tidak. Di deskripsi ini kalian sudah menerangkan ciri-ciri karya teman kalian. Misalkan di situ patungnya berwarna merah, kemudian di situ ada lagi misalkan membuat patung ya manusia begitu, perutnya buncit. Kalau terus kalian memberi tanggapan di situ ada beberapa hal yang
yang bisa diperbaiki, misalkan ada yang perlu diperbaiki, misalkan tubuhnya kurang proporsional patungnya, itu diungkapkan dalam deskripsi ini. Nah, penegasan ulang ini isinya apa? Penegasan ulang ini biasanya isinya tentang solusi. Misalkan tadi di deskripsi itu dijelaskan patungnya kurang proporsional. Proporsional itu tidak seimbang. Misalkan kepalanya lebih besar dari badannya. Nah, itu penegasan ulang, di situ harus ada solusinya. Solusinya apa? Misalkan kepalanya dicopot kemudian diganti dengan kepala patung yang baru. Nah, itu kan solusi. Meskipun itu ekstrim dilakukan kan ya. Nah, itu bisa disebutkan dalam penegasan ulang. Itu jika kalian membuat sebuah teks yang berisi tentang kritik dari karya seni yang dibuat teman kalian berupa patung. Nah, sekarang kita masih belajar tentang struktur teks tanggapan kritis. Nah, ada teks tanggapan yang harus kalian lihat di sini. Ya, ini ya teks tanggapan kritisnya. Misalkan saya punya yang pertama tadi kan strukturnya tentang evaluasi. Kita akan mengevaluasi tentang fenomena banjir yang sudah menjadi yang biasa bagi warga Surabaya. Berbagai upaya pemerintah untuk mencegah banjir masih belum memberikan hasil yang positif setiap tahunnya. Berbagai rencana perkotaan dilontarkan para ahli untuk penanganan banjir. Namun, semua tampak kurang berhasil karena masih ada beberapa daerah yang dilanda banjir. Apa yang terjadi dan bagaimana solusi untuk mengatasi banjir yang terjadi di Surabaya? Nah, ini berarti evaluasinya berarti yang akan kita bahas tentang apa, Nak? Tentang fenomena banjir yang ada di Surabaya. Ini adalah kuncinya. Berarti sekarang kita akan membahas tentang fenomena banjir. Ditulis di mana? Di evaluasi. Ini ya. Berarti tulisan ini tentang fenomena banjir yang ada di Surabaya. Evaluasi ini berarti letaknya pada bagian paling atas atau struktur paragrafnya itu yang pertama ya. Yang ke-1 itu evaluasi paling atas sendiri. Nah, jadi isinya untuk teks tanggapan kritis ini tentang fenomena banjir. Nah, fenomena banjir itu pasti sudah dilakukan pencegahannya. Misalkan oleh Bu Risma, apa saja yang akan dilakukan oleh Bu Risma pasti sudah pernah dilakukan. Nah, dilakukannya itu disebutkan pada paragraf kedua. Ini misalkan ya. Silahkan dilihat deskripsi teks. Sekarang masuk ke dalam deskripsi teksnya. Apa yang sudah dilakukan ketika untuk mengatasi banjir. Misalkan di sini Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini telah menyiapkan antisipasi atasi banjir. Ada beberapa cara yang dipakai untuk meminimalisasi terjadinya banjir di Surabaya. Salah satunya menjaga stabilitas pembangunan dengan lingkungan sekitar. Berarti ini sudah pernah dilakukan untuk mengatasi fenomena banjir. Berarti kalau deskripsi teks itu berarti isinya apa? Isinya apa saja yang sudah dilakukan ketika untuk mengatasi fenomena banjir yang terjadi. Ada lagi misalkan di sini deskripsi bagiannya. Namun penanggulangan banjir di Surabaya belum sepenuhnya berhasil. Sudah ada kegiatan untuk menangani fenomena banjir tadi, tapi masih belum berhasil. Nah, ini kan namanya kritik, ya kan? Kritik. Nah, ini namanya deskripsinya. Ada deskripsi di sini bagiannya yang khusus untuk menjelaskan tentang kritik di evaluasi. Jadi ini menjelaskan tentang kritik banjir, fenomena banjir yang ada di Surabaya. Gitu ya. Ada pompa yang sudah berumur tua, kemudian penanggulangan banjir tidak hanya bertumpu pada saluran air atau box culvert di situ. Berarti sudah ada
penanganan, tetapi kurang maksimal. Nah, kalau sudah ada penanganan yang ada di deskripsi ini, berarti kan kurang berhasil. Dijelaskan pada paragraf selanjutnya. Paragraf selanjutnya tadi apa? Penegasan ulang. Penegasan ulang itu isinya adalah solusi. Solusi atas permasalahan yang sudah disebutkan pada bagian-bagian sebelumnya. Nah, bagian tadi sebelumnya kan fenomena banjir. Sudah ada caranya menangani fenomena banjir. Di mana tadi cara menangani fenomena banjir? Di deskripsinya. Kemudian ada juga kritiknya. Fenomena banjir tadi sudah dilakukan permasalahan, sudah dilakukan solusi, tetapi kurang maksimal. Juga sudah ada di bagian deskripsi. Sekarang penegasan ulang. Penegasan ulang ini adalah solusinya. Dengan adanya banjir, Wali Kota Surabaya memutuskan untuk mencari solusi bencana banjir. Solusinya yaitu membuat sungai di beberapa lokasi yang sudah terbangun dan menyediakan tampungan air yang mencukupi. Berarti di sini sudah ada solusi. Ya, berarti kalau begitu penegasan ulang ini yang selalu ada di akhir paragraf isinya adalah apa, Nak? Adalah solusi. Begitu ya, Nak ya. Untuk penegasan ulang, jadi tadi sudah saya sebutkan juga kalau struktur teks dari tanggapan kritis itu ada 3. Yang pertama evaluasi, menyebutkan hal yang akan diungkapkan dalam teks tanggapan kritis. Jika di teks ini menyebutkan fenomena banjir, kemudian di deskripsi itu ada yang di struktur kedua ya. Di deskripsi itu disebutkan permasalahan dan solusi yang sudah pernah dilakukan ya, tetapi di situ kurang berhasil. Nah, makanya ada kurang berhasil dikritik di bagian deskripsi itu ada yang namanya penegasan ulang ini. Penegasan ulang itu memberi solusi yang terbaik bagi permasalahan yang sudah disebutkan sebelumnya. Itu ya yang dimaksud dengan struktur teks tanggapan kritis. Seperti biasa, kalau struktur teks tanggapan kritis itu yang paling pertama berarti bagiannya paling atas paragrafnya. Jadi yang paragraf paling atas tadi adalah struktur teks berupa evaluasi. Yang kedua, paragraf kedua bisa paragraf ketiga itu struktur teks deskripsinya. Kemudian yang paling akhir itu adalah struktur teks berupa penegasan ulang. Begitu ya anak-anak ya. Ada lagi ini solusinya. Persoalan utama banjir yang harus dipecahkan sekarang adalah kurangnya rumah pompa. Pemerintah perlu menambahkan rumah pompa. Itu ya anak ya. Sekian dari saya untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sementara tidak ada tugas karena nanti penugasan akan dihandle oleh Bu Handa langsung. Saya hanya memberi materi saja. Terima kasih atas perhatian kalian. Apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Semoga wawasan kalian bisa bertambah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.